ya dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam gitu. Jadi ya dinikmatin aja lah. Hari ini mau ada kegiatan apa sih, Kak? Aku hari ini nanti sore kita ada pemecahan rekor dunia buat angklung. Jadi berbagai kementerian, berbagai angkatan itu ngumpul nanti di GBK dibuka oleh Pak Jokowi, Bapak Presiden kita. Nanti mudah-mudahan hari ini jam 7 pecah nggak rekor dunianya nih untuk angklung. Jadi terbanyak dan harmonisasinya keren gitu. Acara ini memang dikhususkan untuk keluarga-keluarga, termasuk kayak Mbak Desa juga yang mungkin ada suatu jabatan atau ASN juga, atau mungkin dibuka sama orang biasa juga, seperti apa kan? Kalau kami yang aku selama ini latihan kita yang ibu-ibu yang kementerian-kementerian. Jadi ibu-ibu kementerian-kementerian itu kan kalau suaminya bertugas di kementerian berarti ibu-ibunya namanya Dharma Wanita Persatuan. Nah kami dari Dharma Wanita Persatuan seluruh kementerian biasanya kami latihan di Kemendagri atau di Kemenhan. Nah aku nggak tahu yang lain tapi kalau aku lihat yang lain mungkin ada dari angkatan kepolisian, apa dari Akmil, apa dari Akpol mungkin saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu kami adalah ibu-ibu dari beberapa kementerian. Nah, mungkin sebagai salah satu ibu Dharma wanita nih kan, belakangan ini kan menjadi viral ketika Oh nyambung kasus ya. artis dan anak Iya. ketika berseteru gitu. Iya. Kamu melihatnya seperti apa sih? Mungkin belakangan ini ada pingkan juga sama anaknya, agak sedikit kayak merasa kurang etis atau mungkin sangat disayangkan atau seperti apa? Aku melihatnya di kasusnya misalnya kayak di kasusnya yang kita lagi viral, Pinkan beserta Ananda, aku melihatnya cukup aku sebagai ibu, aku miris. Apalagi juga aku mempunyai seorang anak, aku mempunyai anak wanita. Di mana juga aku anak wanitaku adalah mempunyai bapak sambung, ya. Bapak sambung sama seperti yang dialamin Ananda Michelle ya. Nah di situ kalau aku dari waktu pertama sekali aku menikah lagi kan suamiku pertama meninggal, bapak dari anakku tuh meninggal. Waktu pertama aku mau menikah, anakku yang minta aku untuk menikah dan itu papahnya dia yang pilih juga. Nah di situ kita ada perjanjian buat anakku. Satu, anakku tidak boleh memasukin kamar mami. Kamar mami tidak boleh dimasukin kalau tidak ada mami. Ya, kamu punya kamar sendiri dan mami punya kamar sendiri sama papa. Kamu tidak boleh masuk situ. Satu lagi, jika kamu di dalam rumah, kamu tidak boleh pakai daster. Daster yang pendek-pendek gitu. Kamu harus pakai baju piyama. Jadi etika-etika itu yang aku ajarkan buat anak aku. Karena kita bukan kita curiga kepada suami kita, bukan. Tapi kita lebih bagus menjaga anak kita etika dulu karena maaf ya, soal-soal gitu kan itu tidak direncanakan. Bisa juga kadang-kadang tiba-tiba karena kejadian ada terus melihat mungkin namanya ini ya gitu ya, itu tidak ada direncanakan. Jadi sebelum kejadian-kejadian itu aku mau merit lagi, aku udah tanamkan ke anakku, mandi tidak boleh pakai handuk. Jika kamu mandi di kamar mandi luar, kamu tidak boleh pakai handuk. Keluar. Kamu tetap pakai udah bersih. Kalau kamu keluar kamar, di kamar kamu boleh pakai celana pendek, boleh pakai daster dengan lengan pendek. Tapi kalau begitu kamu keluar, kamu udah harus ganti celana panjang. Jadi setiap dia di rumah kalau ada kami pasti pakai celana panjang. Kalau misalnya papahnya lagi tugas atau apa terserah. Tapi kalau begitu ada papahnya, dia harus jaga sopan santunnya di papahnya karena ini bukan papa kandungnya, ini papa sambungnya. Itu yang saya terapkan di anak saya. Nah saya nggak tahu kejadiannya Ananda Michelle, saya nggak tahu kejadiannya. Kalau benar seperti yang dikatakan Ananda Michelle, saya prihatin karena seperti yang bilang Ananda Michelle, dia sudah mengadu kepada mamahnya. Tapi mamahnya katanya malah membela papa sambungnya. Ini katanya Ananda Michelle ya. Kalau itu benar kejadian, itu sangat cukup disayangkan. Karena menurut aku anak ini adalah untuk kita ke depan. Kalau suami ada mantan suami, kalau anak tidak ada mantan anak, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas anak. Tapi kalau suami ada bekas suami. Kalau kejadian nauzubillah menjadi kejadian pada aku, pasti aku akan membela anakku dan aku akan bawa pergi anakku dan aku akan otomatis aku udah nggak mau lagi percaya sama laki-laki. Kenapa anak aku juga masih mau diganggu? Ini kalau ceritanya Michelle ya, oke. Ini kalau benar itu aku akan melakukan keras. Aku akan pergi dari rumah dan ngangkat anakku semua. Dan aku akan tidak mau lagi berhubungan sama laki-laki itu karena sudah tidak anakku aja digituin, gimana orang lain di luar? Bagaimana nanti dengan yang bekerja dengan kita? Itu kalau benar. Kalau tidak benar, kalau menurut Mbak Pinkan kan ceritanya ada yang apa gimana?
Kalau menurut aku ya coba diselesaikan aja lah sayang, karena Ananda ini kan juga anak yang baru besar. Kalau anak baru besar ini kan memang penuh pemberontakan. Pengen dia merasa dia bisa di luar itu bisa dengan aman. Padahal kita menjaga jangan sampai kamu keluar di luar itu nanti banyak yang akan tidak aman buat kamu. Yang aman tuh kamu di rumah. Jadi tapi kalau anak usia segitu kan memang berontak ya jiwanya, sama seperti kita lah jiwanya masa-masa pemberontakan gitu. Jadi dirangkul Ananda itu dibawa kembali pulang. Kalau memang tidak benar dibenarkan, kan kasihan yang sudah di masyarakat ya gitu. Kalau tidak benar ceritanya kembali dibenarkan. Jadi omongkan yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang disakitin juga, tidak ada yang dijelekin di situ. Dan Ananda juga bisa sekolah dengan baik. Dirangkul kembali Ananda, karena itu adalah masa depan kita di situ. Nah, Bun, artinya kan tidak semua orang tua menerapkan apa yang Bunda terapkan kepada anak, karena memang ada pengaruh dari suami juga yang mungkin seorang anggota juga ya, sebagai dharma wanita juga, jadi semuanya tertib harus mengikuti seperti itu atau seperti apa sih? Enggak, saya kan sebelumnya bukan ibu saya sebelumnya suami saya sebelumnya pengusaha ya, berarti masih. Nah ini saya di waktu itu orang tua saya yang menertibkan kami anak dari mamah kami 6 perempuan semua, otomatis papa kami laki-laki sendiri. Nah di situ mamah kami menerapkan kamu keluar kamar mandi nggak boleh pakai handuk. Nah dari terapan mama saya ke kami itu yang saya terapkan ke anak saya. Padahal itu papa kandung saya. Tapi karena kami perempuan semua, karena seperti mama saya bilang, itu tidak pernah direncanakan. Tapi kalau kalian begitu kucuk-kucuk keluar kalian dengan mengobrol-ngobrol, ya kita nggak tahu setan yang lewat gitu. Jadi saya terapkan ke Ananda saya. Nah, Bun, mohon maaf nih Bun, kan kita tahu Bunda juga sempat berseteru dengan Nikmir nih Bun. Artinya kasusnya juga hampir sama nih antara anaknya Pinkan dengan sama-sama berantem. Nikmir juga berantem sama anaknya, bedanya anaknya di luar negeri mungkin. Iya. Kalau buat Nikmir, saya pribadi tidak pernah berseteru dengan Nikmir secara pribadi ya. Di sini saya hanya membela anak saya ya. Mungkin ada kesalahpahaman antara anak saya dan antara Nikmir, dan di situ saya sebagai orang tua saya mencoba maju untuk membela anak saya karena anak saya biarin dia konsen di kuliah itu. Nah, kalau menurut Nikmir, aku ya sebagai ibu karena dia sudah lalu lalang ya di sosmed juga ya. Saya sebagai ibu juga pasti saya merasakan sedih apa yang dirasakan oleh Nikmir. Saya akan merasakan karena saya merasakan membesarkan anak sendiri. Waktu papi anak saya meninggal, saya membesarkan anak saya sendiri. 7 tahun saya membesarkan anak saya sendiri. Kaki jadi kepala jadi kaki itu benar. Apa yang dikatakan Nikmir, kepala jadi kepala, kaki jadi kepala itu benar. Kita mencari uang untuk kebahagiaan anak kita. Anak kita tidak boleh sedikit pun diusik oleh siapapun. Kita nggak mau merasa bahwa anak kita tidak mempunyai papa. Kita tidak mau merasa bahwa anak kita sendiri, tidak ada yang melindungi, cukup kita. Benar, apa yang dilakukan Nikmir itu aku lakukan waktu anakku. Aku super protektif, super banget untuk menjaga dia. Super. Jadi mungkin Ananda Loli kan juga lagi masa puber ya. Masa umurnya memang umur segitu memang masih masa pengen cari nih gue nih siapa sih? Gue pengen cari jati diri sebenarnya. Tapi saya yakin mungkin Ananda, alhamdulillahnya Ananda juga kan di sana di luar negeri kan dia bener nggak pernah macam-macam ya, cuman pembangkangan, cuman bedanya di sini ada sosmed yang dia bisa curhat di sosmed, yang orang bisa baca. Kalau dulu mungkin saya membangkang umur 16 tahun seperti Ananda Loli, saya dulu nggak ada sosmed, jadi saya nggak bisa curhat di sosmed. Mungkin saya lebih parah daripada Ananda Loli membangkangnya. Cuman dulu kita tidak ada sosmed, kita ngomong ke kakak kita ngomong ke adik kita kan gitu. Kalau sekarang kan Loli dia ngomong aja di sosmed, itu yang bikin heboh. Tapi saya yakin antara ibu dan anak itu tidak akan bisa terpisahkan. Apalagi kita lihat anak nih NM ini kan benar-benar mencari uangnya untuk anak-anaknya ya. Mudah-mudahan tidak terpisahkan. Mudah-mudahan nanti Ananda Loli juga akan menyadarin kalau dengan bertambah-tambahnya umur, bertambahnya pengetahuan, dia akan menyadarin bahwa betapa mamahnya itu sama dia tuh udah the best, paling luar biasa lah. Tiada mamah selain mamah kandung kita yang the best, luar biasa. Tapi ada yang bilang ini karma karena mencemirkan ibunya sendiri gitu. Gimana? Saya karma di agama saya nggak ada ya. Di agama saya tidak ada karma. Jadi saya tidak di agama kita nggak ada karma. Jadi saya tidak tahu itu karma apa-apa. Cuman ya ngomongan orang ya biar aja. Mau ngomong apa silahkan ya. Kalau buat saya itu adalah masa-masanya Ananda yang di luar negeri itu saat-saatnya dia menunjukkan jati dirinya. Itu paling nggak setahun 2 tahun itu selesai, nanti aman lagi. Ada pengaruh mungkin dari pergaulan di sana mungkin?
Kalau pergaulan udah pasti anak-anak ini sudah pasti apa yang dia dengar dari temennya itu yang dia lakukan. Sama seperti anak saya waktu masih SMA, sama saya nggak boleh masuk ke sekolahnya loh. Kenapa? Dia bilang malu, nggak mau mami jangan masuk. Itu kan berarti dengar dari teman-temannya. Dengar dari teman-temannya, ih mama kamu dulu mungkin aku seksi ya. Ih mama kamu seksi banget sih di TV, emang kamu gini gitu. Jadi anak aku juga nggak boleh bawain aku ke sekolah. Dia lebih mendengar ngomongan temennya. Padahal aku sayang, aku cari duit, aku seksi, aku cari duit untuk anak aku. Tapi anak aku nggak terima. Anak aku mau menerima aku saat dia sudah kuliah. Di saat teman-temannya, circle-nya itu sudah kuliah, sudah mulai dewasa. Jadi disitulah anakku baru ngerasain, oh iya mami aku cari duit, baru dia boleh aku masuk ke sekolahnya. Mungkin itu yang dialamin juga sama Ananda Loli di sana. Usia-usia itulah, usia pengen menunjukkan jati dirinya. Pengen bebas. Iya. Terakhir Bun, mungkin ada masukan nggak sih mungkin buat ibu-ibu milenial juga yang mungkin anaknya juga seusia Loli ataupun Michelle, harus seperti apa sih kita nih orang tua zaman sekarang tuh untuk menerapkan pendidikan atau mungkin membatasi anak tuh seperti apa ya? Nih, anak seusia 16, 15, 17 itu adalah anak yang tidak boleh terlalu dikekang. Tidak boleh terlalu dikekang, dia akan berontak. Terlalu dilepas juga dia akan menjadi nggak ngerti di mana. Jadi kita pantau aja teman-temannya siapa nih. Kalau bisa kita tahu nomor temannya. Kita tahu nomor temannya, kita save, kita tahu alamat temannya, kita tahu orang tua temannya. Sama siapa nih anak kita tahu kita teman. Kayak saya save tuh nomor temannya. Jadi kalau anak saya handphonenya mati, saya bisa hubungin teman-temannya. Saya tahu juga mamahnya. Kita coba misalnya seminggu sekali kita pergi makan sama orang tuanya. Itu nanti akan terjamin karena orang tuanya merasa aman dengan kita juga aman. Karena anak-anak nggak boleh dikekang. Kalau dikekang sama kayak kita, dia akan berontak. Biarin, tapi kita tahu circle-nya apa, ajak aja ketemu gitu ya, kita save lah masing-masing orang tuanya. Misalnya mami aku di rumah si A, orang tuanya kita hubungin, anak aku bener nggak di situ. Itu sih sebenarnya cuman nggak perlu kita ikutin 24 jam, nggak perlu, karena dia juga merasa apaan sih kayaknya aku mau jahat banget kan, enggak. Jadi kita zaman sekarang canggih, ada telepon, ada handphone, kita bisa hubungin orang tuanya, bener nggak anak saya di sana, anak kamu tadinya pulang jam berapa ini, jadi itu bisa kontrol dengan cara handphone, udah bisa sekarang canggih banget kan gitu. Jadi nggak perlu kita ikutin dia 24 jam harus ada pengawal, nggak juga, karena kasihan juga kan, karena dia kan juga pengen bebas, pengen nunjukin ini aku udah dewasa loh, kan segitu kan aku udah dewasa kan, pengennya begitu, pengennya dia aku dewasa gitu. Jadi cukup dari handphone aja sih, dilihat aja. iya. Sip. Audio Jungle.